Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan perkembangan review jurnal kami, yaitu mengenai kurma. Jurnal pertama yaitu dengan judul Pengaruh Pemberian Jus Kurma pada Ibu Bersalin Kelas 1 terhadap Durasi Persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas Langsa Baru. Penulisnya yaitu Cut Muti A, volume 1 nomor 1, halaman 29 sampai 34 tahun 2019, reviewer kelompok 2. Abstraknya yaitu persalinan merupakan suatu proses fisiologis yang dialami oleh wanita dengan melewati serangkaian proses alami, dimulai dari kontraksi rahim untuk dapat melahirkan janinnya. Penelitian menunjukkan bahwa selama persalinan normal ibu masih diperbolehkan untuk makan dan minum karena tidak adanya bukti kuat yang menyebabkan terjadinya aspirasi. Pemberian nutrisi selama persalinan sebagai sumber energi bisa didapatkan dari kurma atau Dactylifera ponic. Penelitian menunjukkan kurma memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh, kaya karbohidrat, dan terbukti dapat mempengaruhi kemajuan persalinan dan menambah tenaga meneran serta mengurangi pendarahan postpartum. Jurnal kedua yaitu dengan judul Pengaruh Pemberian Kurma Muda terhadap Kadar FSH dan Reseptor FSH Ovarium Tikus Putih. Penulisnya yaitu Herlambang, AP Olivia Rahman, Erni Kusdiah. Volume 7 nomor 1 halaman 117 sampai 121 tahun 2019, reviewer kelompok 2. Abstraknya, infertilitas dapat memberikan dampak psikososial. Di Indonesia, kebiasaan mengkonsumsi kurma muda sering dilakukan oleh pasangan untuk meningkatkan kesuburan. Hormon FSH merupakan salah satu faktor yang berperan dalam polikelgenesis. Belum adanya bukti ilmiah efek konsumsi buah kurma muda terhadap reproduksi wanita mendorong dilakukannya studi ini. Studi ini bertujuan mengetahui kadar hormon FSH dan gambaran jaringan ovarium pada tikus setelah pemberian kurma muda. Selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul Pengaruh Konsumsi Buah Kurma terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil Trimester 3 dengan penulis Sugita dan Kuswati, volume kelima, halaman 1-66 tahun 2020. Anemia pada ibu hamil merupakan masalah yang banyak terjadi di Indonesia. Anemia bisa terjadi pada semua usia. Di Indonesia, prevalensi anemia masih tinggi. Insiden anemia 40-50% pada balita, 47,2% pada usia sekolah, dan 57,1% pada remaja putri dan 50,9% pada ibu hamil. Anemia merupakan dampak dari masalah gizi dan merupakan salah satu penyebab kejadian perdarahan pada saat persalinan. Jadi anemia ini bisa menyebabkan pendarahan yang fatal kepada ibu hamil. Sebagian besar anemia disebabkan karena kurangnya asupan zat besi atau defisiensi zat besi. Penanggulangan anemia pada ibu hamil dapat melalui pemenuhan nutrisi dalam tubuh yang diperoleh dari dalam buah-buahan serta sayuran. Salah satunya dengan konsumsi buah kurma yang mengandung 13, mg zat besi per 100 gram. Jadi dengan mengkonsumsi buah kurma yang mengandung 17, mg zat besi per 100 gram bisa mengobati atau memenuhi pemenuhan nutrisi terhadap tubuh agar tidak terjadinya anemia. Selanjutnya, jurnal keempat yang dengan judul Mengungkap Rahasia Buah Kurma dan Zaitun dari Petunjuk Hadis dan Penjelasan Sains dengan penulis Muhammad Irfan Subahar dan kawan-kawan, volume 16 tahun 2015. Hadis tentang kurma bernilai ma'ruf sahih dan hadis tentang buah zaitun bernilai hasan sahih. Dan Khazanah Sains dijelaskan bahwa buah kurma berkhasiat sebagai anti pembekuan darah, anti inflamasi, untuk menghilangkan rasa nyeri, menyehatkan jantung, pembuluh darah, dan mencegah stroke, mencegah sembelit, melancarkan buang air besar, membantu pertumbuhan dan kesehatan gigi dan tulang. Sebagai antioksidan, antibakteri, dan jamur. Dan buah zaitun yang muda dapat digunakan untuk bumbu penyedap masakan. Dan ketika matang, minyaknya berguna untuk kesehatan dan kecantikan karena mengandung flavonoid, apigenin, leteunolone, glycerol, dan derivatnya atau omega 9, sehingga efektif meningkatkan aktivitas antioksidan di plasma dan melindungi sel dari oksidasi LDL. Jadi secara manfaatnya buah kurma dan buah zaitun ini sangat banyak. Terima kasih. Sekian reviewer dari 4 jurnal kelompok 2.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.